Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Zainal Abidin dalam berita Swansa. Penanggulangan aksi tawuran pelajar yang akhir-akhir ini marak terjadi perlu adanya pembinaan secara khusus kepada siswa oleh pihak sekolah. Hal tersebut dijadikan bahan pembahasan dalam pembinaan kepala sekolah dan guru. Puluhan kepala sekolah SMK Sebogor Timur mengikuti kegiatan pembinaan SMK oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dan untuk wilayah Gunung Putri meliputi Kecamatan Kelapa Nunggal, Cilengsi, dan Gunung Putri. Dari Kasih SMK Kabupaten Bogor dan pengawas Bogor Timur. Materi yang disampaikan pertama tentang pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogor, yang kedua tentang peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bogor, dan yang ketiga tadi tentang apa tadi yang ketiga ya? Penguatan tata kelola Pak, dan akuntabilitas. Jadi itu yang kami dapatkan dalam pertemuan hari ini. Nah, untuk menanggulangi masalah kenakalan remaja Pak, terutama masalah tawuran di wilayah timur ini, apa kiat Bapak selaku pembimbing dari anak-anak siswa SMK tersebut? Betul. Seperti apa itu? Iya, karena kebetulan kalau untuk di sekolah kita ya Pak ya, ada kegiatan ekstrakurikuler dan jumlahnya juga cukup banyak, ada 16 kegiatan ekstrakurikuler, sehingga anak-anak kita itu ya diarahkan untuk aktif berperan serta di situ, sehingga waktu luangnya semakin sedikit. Nah, diharapkan dengan anak banyak kegiatan untuk terjadi tawuran ya tidak terjadi, apalagi memang siswa kita ya Pak belum pernah tawuran sampai saat ini. Saya tidak tahu kalau di tempat lain, karena adapun yang terjadi tawuran di lingkungan kita biasanya dari sekolah lain yang datang ke sini Pak. Jadi sementara ini dengan kegiatan yang diadakan di sekolah kita melalui kegiatan ekstrakurikulernya, OSIS dan MPK-nya, sampai saat ini cukuplah dapat membentengi anak-anak untuk tidak terlibat tawuran. Nah, untuk pengawasan siswa tersebut Pak di luar sekolah itu ada nggak Pak? Ya, kami di tim kesiswaan itu mendeteksi titik-titik anak kita berkumpul. Kita harus tahu Pak, titik-titik mana anak kita harus kumpul. Kemudian kita mencari informasi seluas-luasnya dari masyarakat, apa yang dilakukan oleh mereka di titik tersebut. Kalau di situ ada informasi-informasi negatif, biasanya tim kami mendatangi lokasi itu. Dan kalaupun sebetulnya tidak ada informasi negatif tentang mereka, sekali-kali kita keliling juga Pak ke titik itu untuk mengecek apa yang dilakukan oleh anak kita. Nah, sampai saat ini lumayan efektif gitu ya, apa yang kita lakukan lumayan efektif, sehingga anak-anak kita juga hati-hati Pak ketika mereka berkumpul di luar setelah jam pembelajaran.
Adakah sanksi yang memberatkan untuk kejeraan siswa mengadakan tawuran tersebut, Pak? Ada. Sebelum siswa masuk ke sekolah ini, siswa yang bersangkutan harus menandatangani dulu siap mengikuti tata tertib yang diatur di sekolah ini. Nah, dalam aturan tata tertib semuanya diatur dan kita mengatur dengan sistem poin. Sehingga setiap kesalahan-kesalahan yang dilanggar oleh peserta didik mempunyai poin-poin yang berbeda. Nah, tawuran itu termasuk poin yang sangat besar, sehingga kalau di perusahaan itu akan mendapatkan SP1. Nah, dan itu kita buktikan di lapangan gitu. Kita memang bukan tawuran, ada yang berkelahi, kemudian kita tindak lanjuti, poinnya besar, kita beri peringatan. Nah, kalau itu memang dilakukan lagi, biasanya siswa yang bersangkutan kita kembalikan ke orang tua. Dan cukup efektif, sehingga tidak ada yang berani untuk melakukan itu, karena ternyata di SMK negeri ini benar-benar aturan itu diterapkan. Seperti itu, Pak. Mengenai program unggulan, Pak, di sekolah itu ada nggak, Pak? Alhamdulillah ada. Jadi kebetulan di sekolah kita ada yang namanya kegiatan Pekan Kreativitas Siswa. Nah, kegiatan Pekan Kreativitas Siswa ini mirip-mirip LKS, lomba keterampilan siswa, tetapi kita difokuskan kepada kreativitas siswa. Dan kebetulan yang diperlombakan adalah kegiatan produktif maupun normatif adaptif. Nah, salah satu contohnya kegiatan produktif yang kemarin kita lakukan untuk jurusan elektronika industri, kita mengadakan kegiatan lomba merakit komputer. Kemudian yang kedua di kimia industri, kemarin kita mengadakan kegiatan lomba cerdas tangkas kimia, kemudian pengolahan limbah menjadi barang yang berguna. Dan untuk normatif adaptifnya kita mengadakan lomba pidato bahasa Inggris, kemudian matematiknya kita adakan lomba cerdas cermat matematika, dan kebetulan Pekan Kreativitas kemarin yang kedua kita mengundang seluruh SMK yang ada di Bogor Timur. Dan alhamdulillah masing-masing SMK mengirimkan wakilnya, sehingga kegiatan Pekan Kreativitas Siswa sekarang lebih kompetitif dan mendorong anak untuk lebih berprestasi, sehingga mereka merasa dihargai bahwa prestasi mereka itu memang diakui baik oleh pihak sekolah maupun oleh SMK lainnya. Dan terbukti setelah kegiatan Pekan Kreativitas itu anak-anak kelihatannya terpacu untuk berprestasi, supaya kegiatan selanjutnya mereka bisa mewakili sekolah ini, yang mungkin termasuk juga sekolah yang lain. Saya kira seperti itu. Nah, untuk jenis pendidikan mengenai sepengetahuan kami gitu, Pak, ya. Dari lulusan dari SMK negeri ini gitu, ya, kan, itu sangat mudah untuk masuk ke perusahaan. Apakah ada memang ada kerjasama atau memang ada program pelajaran unggulan itu sendiri? Oh iya, nah kebetulan di sekolah kita ini ada 3 yang diharapkan setelah lulus dari sini. Pertama, bekerja langsung di industri, kedua berwirausaha, dan ketiga melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, kebetulan kalau untuk dunia industri kita tentu saja mengadakan MOU dengan dunia industri. Ya, apa saja yang dibutuhkan dunia industri dan apa saja yang dibutuhkan oleh kita itu disinkronisasikan. Dan selama ini kerjasama itu berjalan cukup baik, sehingga memang ada beberapa perusahaan yang membutuhkan lulusan-lulusan kita gitu. Artinya tidak kerjasama secara khusus lulusan kita diserap di pihak mereka, tidak, tetapi mereka sendiri melihat dengan kualitas siswa kita, kemudian meminta untuk anak-anak kita bekerja di perusahaan tersebut, sehingga kita dengan menyediakan siswa-siswa yang terbaik lah yang ada di sekolah kita. Dan kebetulan karena di sini ada 4 kompetensi yang paling banyak diminati sementara ini kimia industri, sehingga lulusannya banyak terserap sekali, kadang-kadang tidak tersisa, apalagi yang laki-laki ya, yang laki-laki itu sangat dibutuhkan sekali, sehingga kalau ada informasi laki-laki yang dari kimia industri di sini menganggur, itu kelihatannya ada kesalahan gitu, karena dibutuhkan sekali. Dan secara umum memang lulusan kita terserap, 1-2 mungkin ada. Kemudian yang kedua juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi juga ada.
Contohnya untuk tahun ini dari elektronika industri ada yang masuk ke IKIP Jakarta, kedua siswa, kemudian ada yang ke UI, ya, bahasa Jepang, ada yang ke lainnya ke swasta, sehingga anak-anak kita memang kompetitif, walaupun bukan tujuan kita sebenarnya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang jelas target kita bagaimana mempersiapkan anak-anak itu agar bisa siap bekerja lah di perusahaan-perusahaan, khususnya ada yang di sekitar sini. Untuk masalah prestasi Pak, apa aja yang paling menonjol di sekolah ini Pak? Iya, kalau untuk prestasi terutama untuk siswa dalam lomba keterampilan siswa, hampir setiap tahun kita mewakili Kabupaten Bogor dan selalu bertanding di tingkat provinsi, dan alhamdulillah prestasi anak kita tidak jauh dari juara 1 atau juara kedua lah untuk tingkat provinsi. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya, baru kemarin kita mendapat juara harapan 2 ya, UKS yang baru kita persiapkan karena selama ini UKS Pakem, kemudian kita kembangkan, baru ikut lomba 1 kali kita langsung mendapat juara harapan 2, sehingga ke depan kita ada harapan untuk lebih baik lagi. Kemudian di bidang lainnya anak-anak kita juga ada yang ikut di Paskibra Kabupaten, kemudian kalau untuk panjat tebing, anak kita juga untuk antar pelajar juara 1 tingkat Kabupaten Bogor. Kemudian untuk menembak juga anak kita juga berprestasi juga tingkat kabupaten. Dan sementara ini memang beberapa anak kita cukup berprestasi lah untuk tingkat Kabupaten Bogor. Memang untuk nasional terus terang aja kita belum ke sana, tetapi harapan kita ke depan juga mudah-mudahan anak kita juga bisa berprestasi tingkat nasional. Cukup. Apa saja Pak mengenai bahasan mengenai rapat tadi? Ya, tadi itu adalah pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor kepada SMK Kabupaten Bogor ya. Hanya di jadwal hari ini adalah termasuk hari ketiga untuk Korwil Gunung Putri dengan jumlah sekolah yang hadir itu 26 sekolah, 26 SMK. Isi dari pembinaan itu diantaranya yang pertama dari pihak dinas yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi adalah kaitannya dengan bantuan-bantuan yang sudah diperoleh oleh sekolah, diantaranya rintisan BOS, kemudian uji kompetensi, dan BKM. Nah, untuk rintisan BOS itu dananya sudah cair, sudah ada di rekening masing-masing sekolah. Kemudian oleh sekolah sudah pada umumnya sudah direalisasikan, karena memang yang semester pertama yaitu periode Januari Juni itu laporannya harus segera disampaikan gitu ya. Di bulan ini harus segera disampaikan, paling lambat diberi waktu bulan ini laporannya. Kemudian masalah uji kompetensi, bantuan uji kompetensi juga sudah pada umumnya sekolah sudah pada menyampaikan laporan. Hanya yang jadi masalah sekarang itu tadi diinformasikan bahwa untuk BKM karena diwacanakan akan masuk ke rekening langsung siswa, ternyata masih ada kendala gitu. Itu kendalanya diantaranya adalah belum ada bank yang mau menerima bahwa di rekening itu saldonya 0. Sementara kalau dibebankan kepada siswa kan kasihan ya. Jadi akhirnya ditunda dulu ya, sampai waktu yang belum tahu, kita belum ada kepastian. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang dibahas tadi tentang masalah pelaksanaan uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru ini adalah dilakukan kepada para guru yang sudah tersertifikasi. Jadi untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan mereka atau perubahan-perubahan yang dialami oleh mereka selama atau setelah mendapatkan tunjangan profesinya itu. Jadi oleh pemerintah dievaluasi sampai sejauh mana tingkat keberhasilan yang diperoleh. Intinya seperti itu. Ya siswa miskin, tapi sekarang dirubah menjadi
BKM. BKM beasiswa khusus murid. Itu nilainya berapa tuh Pak per murid? Nilai nominal per siswanya per bulan 65.000. 65.000 per bulan per siswa. Nah, kalau tapi untuk biasanya peluncurannya 6 bulan sekali. Biasanya itu 6 bulan. Untuk sekolah Bapak dapat BKM berapa siswa Pak? Hanya 20 siswa ya. Ya. Ada juga ada nggak Pak yang belum Bapak udah mengajukan tapi belum termasuk penerima gitu? Kalau mengajukan itu banyak. Ya. Hanya memang yang jadi masalah kemarin itu karena terus terang saja waktu dulu BSN kita pernah mendapatkan kuota sampai 70. Kemudian menurun nah, sampai akhirnya 20. Nah, kemarin setelah kami tanyakan kepada pihak yang ini, ternyata memang kesalahan ada di pihak kita, di pihak sekolah dalam memberikan data gitu. Yaitu sekarang ini di dalam data Dapodik, karena kesalahan kita yang dialami juga kesalahannya dari pihak orang tua. Jadi ada orang tua pada saat diminta SKTM banyak yang tidak mau. Jadi karena dasarnya dari SKTM gitu. Nah kemudian kita juga mengaitkan data itu ke apa yang disebut dengan Dapodik ya, data pokok pendidikan. Nah disitulah tim dari provinsi melihat masing-masing sekolah itu dari Dapodik itu gitu. Jadi kalau dari Dapodik yang memang jumlahnya sekian, yang ini ya sekian dapatnya gitu. Nah itu untuk BKM dana BKM tersebut Pak, itu seluruh SMK se Kabupaten Bogor apa cuman di SMK ini aja Pak yang dapat? Nah, jadi seluruh SMK yang ada di Kabupaten Bogor ya diantaranya bukan diantaranya terutama adalah SMK yang sudah mendapat izin operasional. Nah terus harapan Bapak ke rekan-rekan kepala sekolah lain apa itu untuk mendapatkan dana bantuan tersebut Pak? Ya harapan kami ya karena kebetulan saya juga sebagai koordinator wilayah di sini menghadapi 26 sekolah, ya harapan kepada teman-teman kepala sekolah ya koordinasi yang harus kita lakukan, kemudian juga ya seperti kegiatan seperti ini memang sengaja dilakukan oleh dinas yang tadinya biasanya kita rapat-rapat itu di SMK penerbangan secara keseluruhan, namun hasilnya kan kurang efektif lah gitu. Nah sengaja oleh dinas dibuat seperti ini agar lebih efektif hasilnya gitu. Jadi kalau per Korwil kan hanya menangani paling banyak 26 sekolah gitu. Diharapkannya lebih efektif gitu. Harapan Bapak mengenai dari kegiatan ini sendiri apa gitu kan? Jadi ya karena memang kegiatan yang dihadapi oleh sekolah yang berkaitan khususnya yang lebih penting adalah untuk peningkatan pembelajaran utamanya. Ya koordinasi dari masing-masing sekolah harus terus berjalan. Nah dengan kegiatan ini harapannya itu tadi agar koordinasi antar sekolah terus bisa dilaksanakan sehingga kalau ada informasi-informasi yang penting bisa segera disampaikan, bisa didapatkan gitu. Seperti contoh ya ini undangan juga kan kita mendapatkan undangan dari Dinas Pendidikan, undangannya satu, tapi tugas dari Korwil untuk menyebarkan undangan itu. Ya, yang satu jalan diantaranya dilakukan dengan melalui SMS. Gitu. Ya. Nah, ternyata memang dengan melalui SMS itu lebih efektif gitu ya. Karena kalau surat harus kirim pakai ini. Nah, dengan SMS lebih dan alhamdulillah hasilnya juga bisa dirasakan lah lebih efektif. Nah, ini kedepannya harapan kami juga harapan pada teman-teman kepala sekolah kerjasama dan koordinasinya terus dijalin dengan baik.